Jalan Ibu Kori, Prof. Iya, macet ya, Prof. Iya, Prof. Oh, Baik, saya temennya Bu Tanti, Bu. Bapak sama-sama di CEE dulu. terima kasih Prof. Kori. Eh, saya yang terima kasih sama Bapak. Ibu Inkris udah datang belum, Dek? Oke. Mungkin kita mulai aja ya, Pak ya, Baik. supaya nggak terlalu Ya. malam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Saya memberikan sambutan dulu ya buat Pak Ya. Rizal, Pak Rizal Ahmad Fauzi, ST, MM, CRE. Baik, saya sangat bersenang hati atau kami sangat bersenang hati karena Pak Dr. Rizal Ahmad Fauzi, ST, MM, CRE telah bergabung dengan kita untuk mengajarkan atau mata kuliah risiko, manajemen risiko ya. Jadi kami sangat senang dan terhormat memiliki atau memilih Pak Rizal di sini untuk sebagai pengalaman dan pengetahuan tentang manajemen risiko. Jadi di sini kita tahu bahwa manajemen risiko itu adalah suatu aspek yang penting dalam dunia bisnis dan keuangan, dan kami percaya bahwa pengalaman Pak Rizal sangat bermanfaat pada untuk mahasiswa kami. Jadi kami mengharapkan dapat memberikan materi yang menarik ya Pak Rizal yang bermanfaat serta dapat memotivasi mahasiswa kami untuk lebih memahami dan mengaplikasikan konsep manajemen risiko dalam kehidupan nyata. Sekali lagi, terima kasih buat Pak Rizal yang telah bersedia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kami, mahasiswa kami. Eh, Semoga hari ini membuat suatu tambahan ilmu bagi kami. Sebenarnya kami selama ini hanya tahu teori-teori ya, ya apa Rizal. Nah, Ya. sekarang kami sangat senang karena kami akan mendapatkan pengalaman Bapak di tempat kerja atau Bapak sebagai pimpinan di tempat kerjanya sehingga kami bisa menimba ilmunya. Baik, selamat. Semoga ini kali pertemuan pertama membuat kita menambah ilmu kami. Baik, kami persilakan buat Pak Rial atau saya serahkan kepada hostnya ya. Baik. Silakan. Nah, makasih. Pak, siapa nih hostnya itu? Silakan. Baik, Pak Rizal, mungkin boleh disampaikan saja. Oh, baik. Langsung aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof. Kori yang berkenan hadir. Saya sejauh ini komunikasi dengan Bu Inkris, ya Bu Ya, Inkris ya. Dan teman-teman semua yang berkenan hadir, saya lihat di sini ada 109 orang, luar biasa. Eh, izin saya nanti akan coba sampaikan materi dan saya udah minta izin ke Bu Inkris bahwa untuk di awal teman-teman, jadi saya melanjutkan kuliah di mata apa di pertemuan 9 dan 10 pada malam hari ini. Nanti insya Allah akan 4 pertemuan. Jadi pertemuan ini saya izin tadi udah agar ada sedikit semacam introduction gitu ya, tidak langsung ke materi di RPS. Tapi kita mungkin ada sedikit masuk juga ke RPS sesuai dengan rencana pembelajaran. Baik, rekan-rekan sekalian, izin saya share materinya.
Apakah sudah dapat dilihat, teman-teman? Udah, Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin nanti teman-teman sekalian, saya manggil kepada teman-teman aja, biar kita lebih akrab. Izin Prof, saya manggil dengan teman-teman dan teman-teman mohon maaf kalau nanti kita coba interaktif karena jam-jam begini kan jam-jam sulit ya teman-teman, apalagi 100 sekian orang. Jadi nanti kalau misalnya yang saya lihat namanya saya minta untuk berpendapat, izinkan untuk ya bersuara aja nanti kita biar kelihatan tidak tidur gitu. Nanti kalau misalnya ini nanti kita coba ke tempat ke teman-teman yang lain. Coba saya ini dulu apa? Saya klarifikasi dulu, ini ABC itu kelas ya? Soalnya saya lihat ada A, B, C gitu ya. Senang sekali saya bisa bergabung dengan teman-teman. Sebelumnya karena saya nggak punya PPT perkenalan, barangkali sekilas saya Rizal. Sehari-hari saya budak korporat begitu. Ya kurang lebih dari tahun 95-96 saya mengabdi di salah satu BUMN dan setelah saya lulus S3 saya di-challenge teman-teman untuk sharing ilmu lah begitu ya, baik beberapa teman ada yang dosen di BINUS, kemudian di Paramadina, di IPB dan seterusnya begitu, suka memberikan kesempatan dan tadinya saya nggak pede Prof, tapi lama-lama ya masa sih kerja 20 tahun lebih nggak bisa sharing pada teman-teman adik-adik sekalian gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak seprofesional Prof. Kori, tapi ya saya akan coba sharing semampu saya ya teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan langsung nanti aja disampaikan. Baik, yang menjadi tugas saya dari Bu Inkris itu mata kuliah manajemen risiko untuk pertemuan 9-10 pada kesempatan ini terkait dengan risiko pasar. Namun demikian, saya sudah minta izin untuk mencoba kita mengcover, mungkin mengingat kembali pada teman-teman pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kurang lebih seperti apa manajemen risiko dan sedikit aplikasinya. Jadi sebelum masuk pada risiko pasar. Baik, teman-teman, agendanya kurang lebih sebagai berikut. Di pendahuluan, saya akan coba sedikit mengenai enterprise risk management. Jadi karena risk management itu coverannya itu biasanya mulai dari K3 gitu ya, keselamatan kerja, sampai dengan yang lebih advance lagi. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini kita berbicara mengenai risk management dalam konteks perusahaan gitu ya. Biar kita batasi dulu. Kemudian juga terkait IRM ini ada beberapa standar gitu. Namun biasanya standar yang paling banyak digunakan adalah ISO, standar ISO terkait IRM itu di 3100. 31.000. Kemudian juga dalam pendahuluan akan saya coba masukkan beberapa sebelum masuk karena risiko pasar adalah bagian dari teknik penilaian risiko. Kebetulan saya juga pengampu di salah satu di IPB gitu mata kuliah ini, jadi nanti coba ini kan biar nanti mengerucut baru langsung nanti ke risiko pasar. Kemudian contoh aplikasi IRM yang saya lakukan di perusahaan sedikit satu PPT dan baru masuk dia waktu yang tersisa kita coba masuk ke RPS untuk risiko pasar, bagaimana cara menghitung dan sebagainya. Oke, baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat manajemen risiko perusahaan atau IRM, Enterprise Risk Management, itu ada beberapa standar gitu ya, ada COSO, ada ISO, ada Business Standard, ada juga Practice RM, ada FERMA, OECD dan seterusnya. Nah, sebelum ada kesepakatan, semua itu digunakan terutama untuk berbasis industri. Misalnya industri konstruksi biasanya pakainya apa begitu, untuk services ya pakainya apa dan seterusnya. Karena tentu saja teman-teman sekalian, risiko dari pekerjaan itu sangat sangat berbeda-beda gitu. Nah, secara internasional sekarang pada umumnya sudah diterima secara luas adanya International Standard Organization ISO 31000 itu diterima secara internasional. Kenapa? Karena dia lebih terintegrasi. Jadi kalau yang lain itu sangat spesifik begitu. Nah, kalau standar ISO itu sangat terintegrasi sehingga dia bisa diterima dan diaplikasikan di seluruh aspek dalam perusahaan. Di Indonesia sendiri itu sudah diakses secara nasional oleh Badan Standar Nasional menjadi SNI ISO 8615 tahun 2018.
Nah, dalam konteks itu maka ISO IRM, sorry maaf, Em, beberapa kenapa komprehensif? Karena dia mengatur mulai dari prinsipnya, prinsip dasar, kemudian frameworknya, cara kerjanya, dan kemudian juga mengenai prosesnya, sehingga lebih apa namanya, lebih coverannya lebih terintegrasi gitu. Oleh karenanya dapat diaplikasikan dalam berbagai industri dan itu apa namanya, dapat digunakan juga dalam berbagai level pekerjaan. Dan terakhir, tentu saja untuk di Indonesia sendiri, standar ISO ini sudah menjadi rujukan dalam manajemen risiko di BUMN. Jadi untuk state owned company atau SOE di Indonesia sudah diatur dan sudah di cover dalam satu peraturan menteri yang rujukannya ke ISO ini. Nah, dalam kotak sebelah kiri, teman-teman sekalian, itu kita lihat bahwa bagaimana terintegrasi antara ISO 31000 dengan ISO terkait bisnis proses di 9001, kemudian ada food safety risk di 22000, kemudian juga IT, risiko IT di 27000 dan seterusnya. Termasuk yang lebih teknis biasanya di OHSAS itu di ISO 45001, Operational Health and Safety Risk. Kemudian juga mengcover energi dan lingkungan. Nah, jadi ingin saya sampaikan bahwa dalam konteks ini apabila kita mempelajari risk management dalam konteks aplikasi, kebanyakan mengacunya ke ISO 31000. Terutama misalnya di BUMN itu biasanya ke situ begitu ya. Kemudian juga di industri lain. Nah, sebelum lebih jauh, barangkali saya ingin coba izin saya akan bertanya ke salah satu teman-teman ya. Kira-kira kan ini kita ke IRM ya, Enterprise Risk Management. Sebetulnya manajemen risiko sendiri kalau kita lihat atau kan teman-teman ini udah pertemuan ke-9, pasti sudah punya ini mungkin semacam recall saja gitu ya. Kira-kira apa sih definisi dari risiko yang teman-teman pahami gitu? Boleh, saya karena ngelihat di layar ada namanya Anggi, boleh Mbak Anggi? Kira-kira risiko sendiri buat Mbak Anggi apa? Risiko itu kayak suatu peristiwa, bisa seperti peristiwa yang negatif yang bisa mempengaruhi tujuan dari organisasi sendiri, Pak. Kalau manajemen risiko itu di mana suatu perusahaan itu dapat melakukan pencegahan atau menentukan tingkat risiko yang dapat diterima atau ditoleransi oleh suatu perusahaan. Kira-kira seperti itu sih, Pak. Kalau Yes, dari saya. terima kasih Mbak Anggi. eh udah ini ya, apa namanya, sudah cukup cover ya, teman-teman. Tapi izin saya biar seimbang, ada dari Mas Fatur Rahman. Boleh? Kira-kira menurut Mas Fatur Rahman, risiko sendiri apa? Baik, Pak. Mungkin dari pandangan saya itu risiko adalah sebuah ancaman ya, Pak, terhadap keberlangsungan jangka panjang perusahaan gitu. Atau mungkin di perusahaan bagaimana dampak ke depannya. Contoh kemarin sebelum COVID-19 kan kita kan udah bisa memprediksi ya bagaimana pengaruh dampak COVID itu sendiri ke perusahaan. Apakah ada penurunan penjualan atau dampak lainnya gitu, Pak. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih. Coba saya aplikasikan ke saya sendiri hari ini gitu ya. Salah satu risiko tadi adalah risikonya terlambat. Nah, itu juga satu risiko. Mestinya bisa dimitigasi. Mestinya dengan datang lebih cepat dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau dalam konteks ke apa enterprise risk management, itu risiko itu sebetulnya sesederhana terdapat delta atau ketidaktercapaian dari tujuan. Nah, itu aja. Jadi kita setting tujuannya apa? Tujuannya sebutlah misalnya datang jam 7 gitu. Kurang lebih sesederhana itu misalnya. Tapi dalam konteks perusahaan biasanya kan dia punya rencana kerja dan anggaran, atau mungkin beberapa organisasi tadi disampaikan Mbak Anggi terkait organisasi mungkin ada tujuannya apa gitu. Misalnya meluluskan mahasiswa pada tepat waktu misalnya gitu. Atau kalau teman-teman misalnya
dapat anggaran bulanan, nah anggaran bulanannya sampai dengan akhir bulan misalnya gitu. Jadi dalam konteks risiko lebih luas itu sebetulnya terdapat deviasi atau ketidaksesuaian atau ketidakcapaian dari tujuan. Jadi kalau dalam konteks manajemen risiko yang diartikulasikan di SOI di BUMN itu bagaimana si perusahaan-perusahaan BUMN itu bisa memenuhi target-targetnya gitu. Jadi target atas ketidaktercapaian target itulah yang disebut dengan risiko dan harus dimitigasi dan seterusnya. Baik, teman-teman terima kasih ya. Jadi kita sudah punya satu ini bahwa kita ketika setting satu tujuan maka di situ akan timbul risiko. Dalam sederhana bisa diambil lebih lagi luas lagi bisa short term, long term, bisa technically, bisa financially dan seterusnya. Once itu memiliki satu tujuan, maka ketidaktercapaian dari tujuan tersebut boleh dikatakan itu sebagai risiko. Nah, dalam bahasa Indonesia ada yang ditulisnya risiko, ada resiko, oke lah itu ya. Oke, nah dalam konteks perusahaan itu pada umumnya sekarang yang luas diterima adalah dengan ISO standar ISO. Baik, teman-teman sekalian, nah ini saya akan coba masuk sedikit mengenai proses IRM ya. Maksudnya platformnya risiko perusahaan seperti ini. Kita lihat di kotak paling kiri ini kalau teman-teman belajar kan udah 98 kali pertemuan, kotak kiri ini, kiri atas ini adalah block diagram dari ISO 31000 tahun 2009. Nah, yang 2018 yang terbaru itu block diagramnya seperti yang di bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam tanda kutip mengikuti kuliah manajemen risiko, idealnya kotak ini tidak asing, gitu ya. Kalau hafal itu nomor berapa, tapi paling nggak kotaknya aja. Kotaknya seperti ini, kurang lebih ada tiga blok diagram. Kalau yang versi 2009 kotak begitu modelnya. Kalau yang versi terbaru itu bentuknya kayak donat begitu, 3 gitu ya. Nah, 3 tersebut adalah ada prinsipal, ada 8 prinsipal, ada 8 prinsip. Kemudian dia ada framework-nya, kemudian ada prosesnya. Nah, ini kita karena masuk nanti ke market risk gitu, ke risiko pasar, itu bagian dari penilaian risiko, maka kita akan zoom in di proses manajemen risiko. Yang kotak sebelah di kiri bawah, yang sebelah kanan. Jadi proses manajemen risiko kurang lebih sebagaimana kita lihat itu ya dimulai dari tentu saja komunikasi, karena risk management harus terinternalisasi oleh seluruh karyawan. Jadi kalau misalnya itu hanya jadi concern oleh teman-teman dari unit risk management, maka itu belum bagus prosesnya. Tapi harus ada komunikasi, dimulai dengan komunikasi dan tentu saja konsultasi. Dalam konteks ini banyak langkah yang harus dilakukan, mulai dari sosialisasi dan seterusnya, konsultansi dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai lingkup konteks dan kriterianya. Ini juga harus didesain oleh senior leader dalam organisasi tersebut. Organisasi itu bisa berupa perusahaan, bisa mungkin juga sekolah, atau misalnya organisasi lainnya. Penentuan lingkup dari risk management ini menjadi PR awal untuk unit risk management. Jadi kira-kira apakah mau cover seluruhnya dulu atau mungkin spesifik di risiko tertentu yang menjadi tujuan utama dari perusahaan. Nah, itu strateginya beda-beda. Demikian juga ketika penentuan lingkup konteks dan kriteria, konteksnya juga harus dibatasi begitu ya, atau ditentukan di awal. Secara internally, secara externally seperti apa. Nah, kemudian tentu di setup juga kriteria-kriteria dari risk management tersebut. Nah, kemudian step kedua dalam penilaian risiko adalah kita masuk ke dalamnya, itu mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi. Nah, materi kita di pertemuan 9, 10 itu mengenai penilaian risiko. Penilaian risiko dalam ISO 3
30-10 itu ada teknik penilaian risiko. Nanti saya sampaikan, itu ada 31 teknik penilaian risiko. Itu ada yang mulai dari sangat logical, ada yang mulai mathematical dan seterusnya, statistical ada, tapi ada juga yang sangat umum begitu. Nah, itu beberapa teknik penilaian risiko. Kemudian setelah risikonya ditemukan dan seterusnya, maka harus ditreatment atas risiko tersebut mau diapain gitu. Opsi perlakuannya, misalnya ya mau ya udah kita accept sekian persen, atau mau dilempar ke asuransi misalnya, atau ke third party dan seterusnya. Demikian juga tentu di situ ada juga penyiapan dan implementasi rencana perlakuan risiko tersebut. Nah, berikutnya sebagaimana biasa tentu harus dipantau terus dan ada dilaporkan gitu. Nah, kurang lebih teman-teman ini platform proses dari manajemen risiko perusahaan berdasarkan ISO 31000. Nah, sebetulnya kurang lebih kalau misalnya teman-teman mempelajari konsep risk management, itu adalah zoom in dari atau pendalaman dari hal-hal terkait dalam konteks framework ini. Misalnya tadi mengenai penilaian risiko itu ada gitu ya, kemudian dan sudah. Tapi harapan saya teman-teman sekalian paling tidak punya paling tidak terinternalisasi filosofinya, kemudian juga bagaimana bisa mengaplikasikannya teman-teman dalam keseharian. Syukur-syukur nanti bisa teraplikasi juga dalam pekerjaan begitu ya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan juga terkait tadi teknik penilaian risiko ya. Teknik penilaian risiko itu dalam ISO 31010 itu ada 31 teknik penilaian risiko. Apabila kita gabung atau kita coba grouping, ada 6 grup. Ada mulai dari metode lookup, di antaranya ada checklist, ada preliminary hazard analysis. Kemudian ada grup supporting methods, ada DLP, SWIP, dan seterusnya. Kemudian ada juga scenario analysis, ada RCA, dan seterusnya. Ada juga functional analysis, control assessment, ada statistical method. Mulai dari Bayesian, Markov, Monte Carlo. Jadi ini secara umum, dan kebetulan saya juga mengasuh mata kuliah ini di salah satu ini. Jadi ini mulai dari yang sangat sangat brainstorming gitu, sampai dengan yang sangat statistik ada begitu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, apabila teman-teman nanti punya peminatan begitu terhadap ini, saya yakin pembelajaran teman-teman dari sisi sosial, kemudian teknis, kemudian matematik, statistik bisa digunakan. Dan teknik-teknik ini sebetulnya merupakan supporting untuk teknik pengambilan keputusan. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah kenal beberapa teknis ini, nanti bisa nanti kita elaborasi pada berbagai masalah yang timbul, baik itu dalam keseharian maupun dalam aspek apapun begitu. Oke, berikutnya teman-teman sekalian, ini contoh mungkin saya lihat ujungnya saja, bagaimana praktek IRM di tempat saya gitu ya. Jadi setiap kurang lebih setiap triwulan kita mengevaluasi risk mapping. Jadi setiap awal tahun risk profile itu diambil dari bottom, dari teman-teman setiap unit menyampaikan risiko saya apa gitu. Kemudian didiskusikan, kemudian dipilihlah di satu level perusahaan, kira-kira risiko yang paling besar dampaknya itu ditentukan. Biasanya ya maksimum 10 begitu. Nah, ini 10 risiko ini dipantau terus oleh dalam top management seperti apa posisinya. Jadi kalau kita lihat di sini inherent risk atau risiko awalnya begitu seperti ini, dia ada dalam matriksnya itu. Kalau kita lihat di sebelah kiri atas dan kanan atas itu ada matriks risiko yang kita coba mapping.
kemudian berdasarkan likelihood dan impact-nya, kemudian nanti pada setiap 3 bulanan kita cek sampai mana, apakah ada hal yang menjadi alert dan seterusnya. Nah, penentuan risk profile ini tentu melalui proses yang cukup panjang dan berjenjang, mulai dari bottom up gitu, dari teman-teman officer dan seterusnya. Jadi memang proses penentuan risiko, identifikasi risiko itu harus melibatkan seluruh karyawan sehingga semua memiliki rasa kepemilikan atas mitigasi risiko dan seterusnya. Ini mungkin sebagai pendahuluan teman-teman sekalian, saya mengundang teman-teman untuk kita berdiskusi terkait ini sebelum nanti kita masuk kepada materi market risk yang akan sesuai dengan RPS. Silakan, ada pertanyaan? Oke, izin kalau begitu saya akan coba kita ngobrol ya dengan Mas Amar nih. Iya Pak, halo Pak. Iya, Mas Amar. Barusan kan kita sudah sedikit review ya mengenai risk management secara umum dan kira-kira aplikasinya selintas-selintas saja. Ini sebagai review dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira dari pertemuan sebelumnya itu apa yang bisa nyambung dengan apa yang telah saya sampaikan dalam pendahuluan barusan? Boleh diceritakan, Mas Amar? Maksudnya seperti apa ya Pak, kalau boleh tahu Pak? Oke, barusan kan saya sudah sampaikan beberapa slide terkait dengan IRM, kemudian teknik penilaian risiko dan aplikasinya di perusahaan gitu ya. Nah, kira-kira apa yang nyambung dengan apa yang sudah didapatkan dalam kuliah risk management di pertemuan sebelumnya? Oke Pak, jadi kalau dari kita yang sudah pelajari kemarin, pertama itu pasti kita harus mengidentifikasi apa aja sih resiko yang dapat terjadi pada perusahaannya. Oke. Nah, lalu setelah itu kita bisa ngecek tuh rating apakah resiko ini termasuk rendah, tinggi atau sedang. Lalu kita bisa mungkin bisa pakai matrix effort sama impact kali ya. Misalnya low effort, high impact ataupun low effort, low impact bagaimana. Nah, dengan resiko-resiko yang bisa terjadi itu kita bisa memitigasi atau bahkan bisa juga menyelesaikan jika masalah itu sudah terjadi begitu Pak, secara efektif. Mungkin begitu Pak yang saya sudah pelajari. Oke, baik. Izin biar kita dan juga ada pembanding ya. Barangkali Mbak siapa nih? Kalau dari kelas C deh. Wah, Mas, dapatnya Mas Jonathan barangkali? Ya, Pak. Ya. Ada ini nggak? Ada bisa disambungkan antara pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan pendahuluan barusan? Oke, sebenarnya saya lebih ke ininya sih yang penilaian risiko itu. Saya tuh ingatnya dalam istilahnya penilaian risiko itu kita harus kayak istilahnya mengetahui gitu kayak apa istilahnya frekuensi sama yang apa sih tingkat keparahannya gitu. Oke. Yang biasa pakai matriks gitu. Saya sih itu aja. Oke. Oke, baik. Ya, biasanya memang ketika pembelajarannya itu langsung praktek matriks, pasti itu yang paling diingat gitu ya. Oke. Nah, kaitan dengan matriks memang tadi kalau dari disampaikan sebelumnya kan terkait dengan identifikasi risiko gitu ya. Identifikasi risiko memang betul bahwa seperti tadi dalam prakteknya risk profile yang muncul pada level perusahaan itu merupakan agregasi dari risk profile yang diidentifikasi dari masing-masing unit. Misalnya teman-teman human capital atau teman HCM itu mengidentifikasi risikonya sendiri.
Misalnya risiko di unit saya begini, begini, begini. Tentu beda dengan risiko teman-teman di bagian operasional. Sebutlah bagian apa ya? Sebutlah bagian dari pengadaan misal. Risiko dia beda-beda. Nah, ini identifikasi risiko ini memang adalah hal yang eh, sangat awal di teman-teman operasional gitu ya. Sementara untuk di tingkat senior leader atau unit risiko sendiri, itu awalnya adalah menentukan lingkup konteks kriteria dulu. Sebagai guidance nanti teman-teman unit itu harus menentukan risiko apa aja, gitu ya. Nah itu tentu itu satu ini sendiri, apa namanya, satu uh, isu tersendiri ya. Ketika penentuan setiap unit itu menentukan risiko apa yang menurut dia penting di unitnya. Karena bukan tidak mungkin itu sangat subjektif. Jadi, nah ini biasanya nanti kita apa namanya secara berjenjang gitu ya. Setiap unit menyampaikan, mempresentasikan risiko di unit saya ini gitu. Itu pasti juga apa namanya akan sangat subjektif. Nah, nanti terseleksi dengan sendirinya gitu. Terseleksi dengan sendirinya. Oke. Kemudian saya ingin coba mungkin ada perspektif lain dari barusan kan ada dua teman cowok ya. Boleh Mbak Dia? Oke. Atau kita coba yang lain dari kelas A ya, Mbak Sekar? Oke. Atau boleh mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapat, silakan. Kaitannya seperti apa namanya mata kuliah sebelumnya dengan kira-kira dengan pendahuluan yang barusan kita diskusikan. Boleh apa namanya raise hand atau menyampaikan catatan. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, dengan Mas siapa, Mas? Fatih, Mas Fatih, Mas. Silakan. kan tadi dijelasin ya, dari setiap divisi misalnya, itu disuruh ngumpulin kemungkinan resiko yang ada, yang kemungkinan bisa muncul di divisi mereka. Nah, itu Ya, kan kemungkinan besar, pasti risikonya bisa jadi subjektif ya. Nah, terus ya, Pak Rizal bilang, eh, risiko-risiko yang dianggap subjektif itu bisa nanti sendirinya bisa menjadi objektif gitu. Itu yang saya tangkap ya. Tadi Pak Rizal ngomongnya seperti itu. Nah, itu gimana hmm, proses dari risiko subjektif itu bisa menjadi risiko yang menjadi objektif gitu. Maksudnya apa ya? Risiko yang bisa dijadikan patokan gitu buat perusahaan. baik. Terima kasih. Uh, jadi memang sebagian disampaikan, terima kasih pertanyaannya dan memang ini sangat salah satu hal yang sering kali menjadi diskusi alot begitu ya. Karena dari satu perusahaan yang sebutlah banyak unitnya, kemudian kita harus menentukan mana yang merupakan risk profile atau risiko utama perusahaan. Nah, subjektivitas maupun apa namanya pendapat dan seterusnya dengan adanya bottom up, dari bawah bottom up terus ke atas itu dalam menjadi diskusi-diskusi yang hangat. Uh, misalnya yang paling mudah aja ya, misalnya mungkin yang teman-teman bisa inilah di teman-teman SDM aja, human capital aja, boleh jadi bagian penerimaan pegawai dengan misalnya bagian budgeting itu agak beda gitu ya. Misalnya orang recruiting itu bilang bahwa risiko kita itu kita tidak bisa mendapatkan talent yang bagus karena gaji atau apa namanya kesejahteraan karyawan itu kita tidak bersaing dengan perusahaan lain. Bagaimana kita bisa merekrut atau bisa menarik talent-talent atau calon-calon pegawai yang bagus. Jadi tujuannya adalah gimana caranya agar ya sebutlah standar gaji dinaikin atau
istilahnya itu lebih kerennya itu biasanya apa namanya atributnya itu dikerenkan gitu, karena kadang-kadang sekarang Gen Z tuh mungkin tidak terlalu gaji besar tapi keren kerja di situ misalnya gitu. Caranya banyak banyak macamnya lah. Nah, tapi misalnya orang HCM yang ngurusin budget, human capital budgeting, itu mikir, wah nggak begitu, kita gini 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 gini. Nah, itu diskusinya alot tuh di satu unit sendiri. Nah, eh, balik lagi kepada framework dan tujuan perusahaan. Itu secara ininya ya, secara filosofisnya. Tapi secara praktis, biasanya itu nanti ketika berjenjang naik, itu pimpinan unit akan menentukan kira-kira yang mana yang merupakan risiko utama di unit tersebut, gitu. Nah, itu terus berjenjang. Izin saya balik ke ke sini ya. Misalnya di PT Telkom Satelit Indonesia gitu ya. Akhirnya mengerucut dari seluruh unit itu, ini saya sengaja tidak menyebutkan waktu kapan gitu ya, tahun kapan itu karena mungkin agak sedikit confidential, tapi at least ini bisa jadi pembelajaran. Ada dari seluruh perusahaan itu kita mengidentifikasi hasil diskusi alot itu ada 10 risiko yang harus kita pantau sampai dengan level yang paling tinggi. Kenapa? Karena ya tadi teman-teman betul. Pertama, impact-nya memang besar terhadap perusahaan. Kalau ini terjadi gagal gitu, impact-nya besar. Dan juga likelihood-nya atau kemungkinan terjadinya itu relatif bisa terjadi. Gitu. Misalkan gini, boleh jadi ada risiko apa? Risiko gempa bumi misalnya. Nah, tapi kan itu ya banyak diskusinya lah. Jadi dilihat dari impact dan likelihood-nya. Oke, risiko itu dirasa oleh setiap satu orang itu penting, tapi ternyata impact-nya terhadap perusahaan nggak terlalu besar. Gitu. Nah, itu yang menentukan risiko mana yang akan masuk untuk terus berjenjang menjadi diidentifikasi sebagai risk profile perusahaan. Nah, izin contoh misalnya saya di ini pada kurun waktu tertentu itu misalnya di sini yang risiko yang paling atas adalah proyek pembangunan high throughput satelit gagal mencapai ready for service. Ini cukup besar kalau kita lihat likelihood-nya 4, impact-nya 5, kemudian dikalikan very high gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kenapa? Karena proyek ini nilainya buat kita cukup besar dalam skala perusahaan kita, sekitar 3,5 triliun, 4 triliun. Nah, kalau ini gagal proyeknya, maka ini sangat berdampak begitu. Untuk skala perusahaan, revenue tahunannya sekitar 2,5 triliun, ya kalau proyek 4 triliun gagal, ya tinggi gitu ya. Nah, lagi-lagi teman-teman sekalian, ketika kita bilang tinggi rendah itu memang kalau dalam keputusan BUMN itu tujuan perusahaan itu kan dalam ini diukur dengan aspek finansial. Karena yang di ini kalau misalnya di perusahaan biasanya terkenal ya harus dipantau itu RENI. Teman-teman ada yang akrab atau bisa nebak nggak? Kira-kira RENI itu apa? Ini di laporan keuangan babnya neraca. Itu menjadi satu indikator yang dipegang oleh kepala unit tuh. Kalau udah kepala unit pasti mikirnya RENI aja. Ya, biasanya RENI gitu. RENI itu revenue, EBITDA, net income. Jadi itu yang biasanya menjadi tujuan jangka pendek. Itu kan tujuan tahunan lah ya. Jadi ketika menentukan ini berisiko tidak, berisiko terhadap tercapainya revenue, tercapainya EBITDA, tercapainya net income. Jadi hal lain kalau kira-kira terjadi tapi tidak terlalu ini, ya nggak terlalu itu, gitu ya, nggak terlalu pengaruh. Nah, contoh yang kedua di sini ada satu proyek lagi pembangunan satelit Merah Putih 2 gagal juga. Nah ini juga cukup karena nilainya ya cukup signifikan dan seterusnya. Nah ini beberapa hal yang menentukan tadi menjawab pertanyaan tadi ya. Bagaimana menentukan satu risiko ini sampai patut untuk dipantau sampai dengan senior leaders atau pengurus perusahaan.
Terima kasih pertanyaannya. Oke, teman-teman silakan, ada lagi? Pak, saya mau nanya lagi. Siap. Sebelumnya terima kasih Pak tadi jawabannya, berarti dari resiko yang udah dikumpulin sama setiap divisi, berarti ke tiap tahap manajemen ke atas, mereka bakal memfilter ya Pak, seberapa Betul, betul, seberapa relevan resiko itu buat perusahaan yang terkait gitu ya Pak. betul. Nah, saya mau tanya, di praktek IRM di Telkomsat ini, sebenarnya lebih ke penasaran sih Pak. Ini inherent, terus first semester, terus trend itu dan expected itu maksudnya apa ya Pak? Oke, baik. Uh, Resiko inherent adalah resiko yang resiko awal gitu. Jadi resiko pada awal tahun sebutlah begitu, atau resiko aslinya seperti itu. Justru misalnya di profile 1 itu very high, profile 2 itu high, dan seterusnya. Nah, ini nomor 6 misalnya, satelitnya kabur gitu, satelitnya hilang. Nah, ini medium, dan seterusnya. Nah, penentuan ini tentu saja mulai dari likelihood, impact, dan seterusnya. Ini diskusinya cukup panjang gitu ya. Nah, kemudian setelah ada treatment, tentu along the way kita menentukan kan tadi dalam apa proses risk management, kita tentukan atas risiko ini treatmentnya apa. Misalnya risiko 1, itu ada template-nya. Risiko ini namanya risikonya ini. Definisinya apa? Karena mungkin setiap orang kan bisa mendefinisikan beda-beda ya. Misalnya teman-teman baca ini, misalnya sebutlah baca mana ya? Yang paling gampang nomor 3 misalnya. Target delivery layanan tidak tercapai. Nah, konteksnya sebutlah apapun, mungkin itu salah satu ya. Misalnya kalau restoran target delivery-nya tidak tercapai dan seterusnya. Itu kan definisi bisa beda-beda. Makanya dalam kartu risiko itu disebut definisinya apa dan seterusnya. Nah, itu di awal sudah ditentukan sehingga menentukan inherent risk-nya seperti apa, risiko awal seperti apa. Nah, kemudian setiap periode, misalnya setiap bulan atau setiap triwulan atau setiap semester, itu kita ukur. Setelah mendapatkan treatment ini, pada periode ini seperti apa kondisinya. Kemudian expected, ini harapan kita di akhir tahun seperti ini, di akhir periode. Jadi harapannya misalnya risiko 1, ini karena proyek ini diharapkan meluncurnya itu pada bulan 8, sebutlah begitu, maka pada akhir tahun harapannya sudah meluncur dengan bagus, sehingga low. Proyek 2 juga sama, sudah low, karena sudah meluncur dengan selamat, gitulah, dan seterusnya. Tapi ada juga, misalnya resiko nomor 8, regulasi yang, itu kan regulasi kan kita tidak bisa, ini ya, jadi kalau dalam asimetrik, serasi ya, siapa responsible, dan seterusnya, itu kan di luar kita. Jadi ya tetap very high, tapi kita tetap ada treatment. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini, inherent adalah risiko awal. Risiko awal ketika diregister. Kemudian ini risiko pada saat dievaluasi. Misalnya evaluasinya triwulan atau semesteran gitu. Kemudian expected adalah harapan risiko pada akhir tahun atau akhir periode seperti apa. Nah, demikian juga mungkin teman-teman bisa mempraktekkan dalam misalnya, oke, risk profile, salah satu atribut risiko saya adalah, misalnya tujuan saya adalah lulus tepat waktu, oke? Lulus tepat waktu itu didefinisikan tepat waktu itu apa gitu ya, kapan dan seterusnya, dengan nilai berapa dan seterusnya. Itu didefinisikan. Itu definisi risiko. Kemudian diukurlah kira-kira sekian semester, sekian mata kuliah dan seterusnya. Itu menjadi inherent risk, risiko awal saya seperti ini. Perlu biaya berapa dan seterusnya. Disiplin belajar seperti apa. Nah, nanti setiap semester misalnya dievaluasi, oh ini oke ini oke, expected-nya tercapai nggak target misalnya gitu. Itu bisa di milestones-nya ada gitu. Terima kasih pertanyaannya. Sudah cukup atau kita lanjut ke teman lain barangkali? Ada lagi? Udah Mas cukup. Pati? Baik. Terima kasih. Oke, izin. Kira-kira Mas Pati sendiri ada kepikiran nggak penentuan risiko pribadi yang cukup signifikan dalam waktu dekat ini? Nah, kalau dari saya sih paling ya manajemen waktu aja sih Pak. Manajemen waktu.
Ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar nggak terlalu banyak waktu yang kebuang yang seharusnya bisa dipakai buat ngelakuin hal-hal yang produktif gitu. Oke, nah teman-teman izin ya, ini jadi contoh ya teman-teman ya. Itu ketika penentuan identifikasi risiko. Kalau tadi pertanyaan adalah bagaimana mengatur waktu, itu kan sangat kuantitatif, ya nggak? Akan sulit nanti menentukan bahwa seperti apa progresnya. Nah itu better, itu salah satu contoh aja, misalnya tadi ya. Jadi perlu penentuan risiko itu menggunakan kaidah SMART juga ya. Kaidah jadi bisa diukur, terukur gitu ya, achievable dan seterusnya. Mungkin bisa ditik sedikit tuh kira-kira Mas Fatih, apa tuh? Manajemen waktu tuh harus definisinya lebih jelas ya. Jadi sehingga ketika kita ada kaidah dalam manajemen itu, uh, uh, if you can measure maka you can achieve gitu. Tapi kalau kita nggak bisa measure, nggak bisa ngukur, ya udah jadi hanging target gitu ya. Oke, jadi tolong nanti kalau misalnya punya target harus bisa diukur ya, diukur. Oke. Oke, saya ini mungkin terakhir deh. Satu boleh pada Sri Kandi seorang boleh ada komen terkait resiko manajemen pengelolaan risiko secara umum. Oke, izin kalau begitu saya tunjuk satu orang, Mbak Putri Dwi Farasi. Iya Bapak. Boleh. Kira-kira bagaimana komen hubungan antara yang sudah diajarkan sebelumnya dengan review barusan atau Kalau pengalaman yang saya pribadi? Silakan. kalau yang saya pelajari Pak terkait manajemen resiko itu kita memprioritaskan resiko apa saja yang mungkin bisa menjadi bencana ya ke depannya yang saya pelajari. Terus juga di penilaian resiko mungkin ada metode yang kita pakai untuk menghitung ya, yaitu metode IML atau Estimate Maximum Loss. Itu sih Pak. Oke. Kode saya. Good. Memang betul. Tadi bisa kita definisikan bahwa risiko itu makanya di awal saya coba persempit dengan enterprise risk management. Jadi tapi dalam kaidah umum risiko itu memang bisa mendefinisikan sesuatu hal yang merugikan gitu ya. Seperti misalnya dalam K3 atau dalam OSAS itu seperti kecelakaan pegawai gitu ya, atau disasters gitu, atau dalam teknik lingkungan itu biasanya bagaimana terjadi pencemaran yang sangat minimal gitu ya. Nah itu dalam teknik-teknik penilaian risiko itu banyak macamnya. Betul, jadi itu betul. Hanya saja dalam konteks risk management, enterprise risk management itu tergantung setting tujuannya gitu ya. Jadi Mbak Putri betul bahwa itu salah satu gitu ya, salah satu praktek dari risk management. Nah, dalam konteks ini kita coba risk management untuk perusahaan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup dulu. Kita akan going forward. Satu hal mungkin teman-teman sekalian, ini juga cukup baru ya. Jadi penerapan risk management di BUMN dengan adanya peraturan menteri gitu, itu terus terang menjadi satu peluang buat teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa dan yang mau berkarir jadi budak korporat gitu ya. Jadi sekarang hampir di seluruh BUMN itu harus ada officer atau unit yang ngurusin risk management. Kalau sebelumnya, sepengetahuan saya, risk management itu adalah wajib adanya itu di financial institution, perbankan, karena ada risiko kredit dan sebagainya gitu, dan sebagainya. Nah, seperti di tempat kami gitu, di telekomunikasi dan seterusnya, sebelumnya itu tidak ada tuh, unit risk management. Itu sudah embedded dalam keseharian gitulah, tidak ada. Tapi setelah adanya, saya lupa keputusan BUMN nomor berapa begitu, sehingga untuk beberapa perusahaan BUMN itu ada beberapa kategori
kategori yang systematic risk gitu, kalau ada apa-apa risikonya berpengaruh terhadap hajat orang banyak gitu dan seterusnya, itu intinya semua BUMN itu diharuskan ada unit risk management gitu ya. Jadi ini saya memotivasi teman-teman agar quote on quote ya semangat lah gitu ya, belajar risk management, mungkin paling tidak filosofinya atau apa namanya, mungkin term-term yang teman-teman di sini, karena kalau berminat itu sekarang boleh dikatakan hampir semua BUMN ada official risk managementnya. Sehingga misalnya di Telkom Group itu sekarang ditempel pada Direktorat Finance and Risk Management. Itu macam-macam, ada yang di beberapa itu ada yang selevel Vice President, ada yang selevel General Manager, selevel Manager gitu. Nah tentu saja mereka harus diisi dengan fresh graduate yang mengisi posisi-posisi di risk management. Jadi kalau teman-teman berminat dan memang ini ya tidak ada rugi lah mempelajari risk management begitu ya. Ya, cuma memang tadi tidak belajar sedikit kemudian bisa applicable kemana-mana, karena ini lebih ke mungkin prinsipal, kemudian wawasan dan seterusnya. Karena nanti sangat spesifik tergantung dari industri dan sebagainya, gitu ya. Hanya kalau ISO itu saya yakin tidak akan rugi karena hampir semua hampir semua perusahaan menggunakan itu, hampir semua. Oke, jadi tadi kotak tadi mohon menjadi menjadi ini teman-teman ya, menjadi kotaknya ini. Jadi ketika orang cerita IRM, ISO mengenai risiko perusahaan itu ya kotak ini aja sejauh inilah, nggak jauh-jauh. Kotak atas ini kiri atas ini 2008, sekarang yang dipakai 2009 atau 2018. Oke, mungkin itu teman-teman sebagai ini ya motivasi ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke risiko pasar ya. Saya coba diskusi dulu sebelum masuk ke risiko pasar. Teman-teman sudah mempelajari risiko apa aja. Jadi tergantung perspektifnya, itu apakah risiko ditinjau dari dari mana risiko itu berasal, atau dari sisi treatmentnya dan sebagainya. Kalau tadi kan secara metodologi kita sudah lihat bahwa memang ada frameworknya bagaimana mitigasi, identifikasi, dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin dengar suaranya dari siapa ya? Mas Adib. Mas Adib, kopi? Atau Mas Amar, boleh? Iya Pak, boleh Pak. Oke, Mas Amar. Kita kan sekarang mempelajari market risk ya, risiko market. Yang sudah dipelajari risiko apa aja selain sebelum risiko market? Eh, untuk resiko yang sudah kami pelajari itu ada banyak ya Pak. Misal dari resiko strategiknya gimana, terus resiko lingkungannya gimana, misal dari iklimnya. Lalu ada operasionalnya, misalnya dari supply chain-nya. Lalu ada finansialnya, misalnya dari kebangkrutannya, penumpukan utang, dan lain-lainnya. Apa lagi ya? Oke, Itu sih Pak yang paling keinget di kepala saya. ingat ya. Oke, nggak Iya. apa-apa. Saya sangat apresiasi teman-teman yang sudah bisa mereview ya, sudah bisa merecall kembali gitu ya. Karena mungkin di tengah kesibukan teman-teman pasti sangat ini antara mata kuliah satu, mata kuliah dua dan seterusnya. Oke, izin saya ke satu lagi teman kita yang mungkin yang perempuan ya. Siapa nih? Atau ada yang mau ini? Atau gini deh, Mbak Jasmine? Mbak Yasmin? Iya, Pak. Oke. Kira-kira risiko apa aja yang sudah dipelajari atau teringat sebelum ke market risk? Kemarin sih pas di UTS udah ada risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, kepatuhan, sama teknologi sih, Pak.
Saya Oke. Jadi ada berapa tuh? ada 5 5 mungkin. ya. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita masih nyambung dan apa namanya teman-teman sudah bisa merecall ya. Jadi teman-teman sekalian, eh, itu lagi-lagi tergantung dari bagaimana perspektif yang dipakai ketika kita menentukan risiko itu dari mana gitu. Tapi memang ada beberapa dari beberapa jurnal. Oke lah. Pada konteks ini, pada saat ini kita ingin membahas mengenai risiko pasar. Jadi bagaimana analisis risiko pasar untuk merancang pengambilan keputusan. Beberapa tujuannya diantaranya memahami konsep value at risk atau VAR, menghitung dengan analisis value at risk menggunakan metode historis, metode analitik, dan metode Monte Carlo. Oke. Sebetulnya ini sangat statistik, tapi saya tidak ingin terjebak itu, karena nanti mungkin teman-teman sudah sangat bisa ini ketika teman-teman masuk dalam mata kuliah statistik dan seterusnya gitu ya. Tapi paling tidak ingin melihat itu dalam konteks keseharian dan prakteknya gitu ya. Atau mungkin lebih ke konsepnya dulu. Oke. Menjawab, tapi sebelumnya ya teman-teman, menjawab ini tadi yang disampaikan teman-teman, resiko apa saja. Nah, dalam konteks IRM yang ditentukan oleh Kementerian BUMN, saya izin kembali ke PPT yang sebelumnya biar agak ini aja yang contoh ya, contoh aplikasi bagaimana mengklasifikasikan jenis-jenis risiko lah kurang lebih gitu ya. Waduh, kok ini nggak jalan nih. Oke, nah sorry. Di sini teman-teman coba lihat di nggak ada juga ya. Oh, di sini nggak ada ya. Jadi kalau di dalam keputusan di Kementerian BUMN itu risiko itu biasanya dikelompokkan menjadi ada risiko strategik, kemudian risiko operasional, risiko finansial gitu, kurang lebih begitu konteksnya. Risiko strategiknya apa? Jadi setiap kita tentuin risiko tertentu, makanya digolongkan ini risiko strategik atau risiko operasional atau risiko finansial. Nah, itu karena dilihat dari perspektif itu gitu ya. Tapi memang dalam banyak dalam banyak teks itu jenis risiko itu tergantung perspektifnya. Tadi misalnya ada risiko teknis, ada terkait risiko dan sebagainya. Oke, nah pada kesempatan ini kita akan coba bahas mengenai risiko market ya. Risiko market itu kurang lebih begini teman-teman. Terjadinya ketidaktercapaian target gitu ya, karena yang didrive oleh adanya dinamika market, dinamika pasar. Nah, kalau kita lihat dari pasar sendiri, tentu ini agak spesifik. Ini lebih sebetulnya banyak di capital market, di pasar keuangan atau pasar modal gitu ya. Sehingga dalam beberapa textbooks begitu, kaitan risiko market biasanya dihubungkan dengan aset atau investasi capital investment. Misalnya harga saham atau obligasi atau ori dan sebagainya gitu. Ini yang perlu ini secara umum seperti itu. Nah, tapi konteks ini nanti bisa kita lihat juga dalam market secara pasar real gitu ya, pasar real. Oke, per definisi ada kita kenal dengan value at risk. Per definisi value at risk adalah teknik, kita lihat beberapa definisi ya. Teknik mengukur risiko yang digunakan untuk mengestimasi kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada satu aset portofolio investasi selama periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Definisi yang lain menyampaikan bahwa value at risk adalah konsep dalam manajemen risiko finansial untuk mengukur potensi kerugian maksimum yang mungkin terjadi
pada suatu portofolio investasi aset keuangan dalam jangka waktu tertentu dan tingkat keyakinan tertentu. Definisi lain menyatakan bahwa VaR itu untuk mengukur potensi kerugian atas aset atau nilai berisiko selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan yang diberikan. Oke, dari 3 definisi ini, saya coba kutip 3 definisi saja ini biar kita tidak terjebak pada definisi gitu, tapi sudah mencoba cari benang merahnya. Kira-kira kata kunci apa yang VaR itu makhluk apa gitu? Oke, saya minta pendapatnya dari Mas Kevin. Oke, tidak ada suaranya. Mbak Kansa, Iya Pak, hadir. oke. Mbak Kansa, kira-kira dari Mas, tiga definisi ini, kita kuncinya apa? kalau dari yang saya lihat itu dia kata kuncinya di perhitungan kerugian di suatu Oke. aset atau portofolio investasi pada periode tertentu dan tingkat kepercayaan atau keyakinan tertentu. Itu sih Pak Hmm. dari saya. Jadi ada berapa kata kuncinya? 1, periode tertentu. 2, Ya, periode tingkat tertentu keyakinan tertentu. Oke, terus? sama aset dan portofolio investasi Pak. Oke, oke. Terima kasih. Ada 3 ya. Saya izin biar kita dengar juga dari cowok nih. Kira-kira kata kuncinya apa? Mas Rian. Oke, ada suaranya. Atau kita cari cowok yang lain. Mas Andika. Oke, kalau gitu eh barusan Mbak siapa, maaf? Halo? Saya Pak Siapa, Mbak siapa? Kansa Pak. Mbak Kansa, coba pilih satu temennya cowok. Sebentar Pak. Pick up aja. Bukan milih jodoh. Kalau dari yang kelihatan dari screen saya ada Amar doang sih Pak. Ya, boleh. Mas Amar lagi dong. Mas Amar, kira-kira keywordnya apa? Setuju nggak dengan disampaikan beliau? Setuju sih Pak. Kalau yang dari saya baca, tiga-tiganya itu ada kata ukur, mengukur atau pengukuran, Pak. Oke, 1. Terus? Lalu tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan, Oke, dan 2. juga portofolio aset atau investasi. Itu Pak yang saya baca. Berarti ada bedanya nggak dengan tadi yang disampaikan? Enggak sih Pak. Kalau Enggak? menurut saya enggak. Masa sih? Coba, barusan siapa? Kansa? Sama nggak? Ada Pak. Apa bedanya? Iya Pak. Bedanya apa? Yang periode tertentu sama jangka pendek, jangka waktunya. Jangka waktu. Oke. Terakhir. Nah, ini udah 2 orang ya. Coba terakhir, coba sebut Mas Amar, nunjuk siapa? Cewek cowok Pak? Bebas. Siapa ya? Melani Pak? Oke, Mbak Melani silakan. Barusan ada 2 pendapat agak berbeda. Permisi Pak, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Kalau menurut saya ya Pak, komponen utama dalam VR ini yang pertama itu kan di sini ada yang bahas nih nilai aset atau portofolio. Jadi itu Oke. kayak misalkan total dana atau instrumen keuangan apa yang dianalisis sama si perusahaan ini. Itu kata kunci yang pertama.
Yang kedua itu ada periode waktu, karena kan di sini dibilang nih, ada kata-kata pada suatu aset atau portofolio investasi selama periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, maka poin ketiga itu ada kata kunci ketiga adalah tingkat kepercayaan atau confidence levelnya itu berapa. Dari kita itu dari perhitungan value at risk ini berapa sih level dari misalkan kerugian yang ditimbulkan atau misalkan ada risiko kebangkrutan atau enggak, levelnya itu berapa kita bisa ukur. Terus yang terakhir itu di sini tuh ada bilang potensi kerugian maksimum itu kan di sini ada bilang nih manajemen risiko finansial untuk mengukur potensi kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio. Di kata-kata yang Bapak ada PPT-nya itu berarti kata kunci keempat itu mengukur potensi kerugiannya. Itu sih Pak. Oke, baik teman-teman, semuanya benar gitu ya. Cuma kita coba baca bareng-bareng ya. Jadi value at risk adalah ada yang bilang itu konsep, ada yang bilang itu teknik pengukuran, ada yang bilang itu alat statistik. Tapi yang jelas itu salah satu cara ya, metode. Untuk apa value at risk itu? Untuk mengestimasi kerugian gitu. Jadi dia memperkirakan ruginya berapa sih? Rugi atas apa? Atas salah satu aset atau satu investasi atau satu portofolio. Bedanya portofolio sama aset itu apa sih? Ada yang ini nggak? Ada yang bisa komen nggak? Bedanya aset sama portofolio apa? Tunjuk satu ya. Siapa nih? Mando? Oke. Firza? Mbak Firza kali ya? Kelas C, ini nggak ada yang bunyi nih. Perwakilan kelas C boleh? Saya boleh, Pak. Siapa, Mas? Pak, izin boleh menjawab, Pak? Sorry? Pak siapa, Mas? Mas siapa? Oke, saya Pak Nanda. Oke, Mas Nanda. Jadi apa aset dengan portofolio bedanya apa? Untuk aset sendiri itu segala bentuk sebuah kekayaan yang dimiliki seseorang ataupun perusahaan ataupun organisasi yang memiliki sebuah nilai atau value ekonomi. Kalau portofolionya sendiri itu kumpulan dari aset-aset investasi yang tadi yang bernilai ekonomi tersebut, gitu Pak. Yang memiliki tujuannya sih untuk memaksimalkan keuntungan tapi juga punya resiko. Yes. Jadi terima kasih ya, terima kasih. Siap-siap nanti siapa? Mas siapa, Mas? Nanda. Mas Nanda nanti siap-siap nunjuk orang ya. Saya minta nunjuk orang ya. Baik, Pak. Jadi betul, terima kasih Mas Nanda. Jadi kalau aset itu dia single asset. Jadi misalnya kalau misalnya Mas Nanda punya saham satu misalnya, oke, saya punya saham Telkom misalnya, oke, itu biasanya disebutnya aset. Tapi kalau misalnya banyak kumpulan dari aset-aset itu biasanya disebut portofolio. Portfolio. Nah, dalam portfolio itu biasanya ada kaidah dalam aset ya. Dalam aset itu dalam keuangan ada kaidah high risk, high return. Risikonya tinggi, returnnya tinggi ya, tapi risikonya juga tinggi gitu, sama-sama tinggi. Contoh, kalau dalam kelas aset gitu ya, mungkin sekarang sebutlah siapa yang sini yang main kripto, nah itu high risk, high return. Kemudian ada juga yang risk free market secara theoretically. Itu mungkin teman-teman ada yang main ori atau ST atau sukuk retail gitu. Nah, itu dikatakan sebagai risk free asset secara theoretically. Nah, jadi balik lagi bahwa value at risk itu menilai satu potensi kerugian maksimum dari satu aset. Jadi kalau misalnya teman-teman punya satu saham atau satu obligasi atau beberapa saham atau beberapa obligasi atau dicampur, nah itu diukur kira-kira maksimum kerugiannya itu berapa. Tapi dalam periode tertentu dan tingkat keyakinan tertentu.
Jadi tidak misalnya, oh maksimum rugi gue kalau main ini sebelum main saham Telkom atau main saham apa nih sekarang yang lagi rame, saham apa? Contohnya saham apa ya? Terakhir saham Pak PP. Kalau teman-teman yang main saham, Pak Joko Pangestu sekarang punya set of saham gitu ya. Nah, wah kalau saya punya pegang saham Pak PP paling potensi ruginya sekian rupiah gitu. Nah, itu perlu ada disclaimer mengenai tingkat keyakinannya berapa persen. Dan dalam periode apa? Harian, bulanan, tahunan, gitu ya. Jadi ada kurang lebih, kata kuncinya ada 4. Satu, value at risk adalah salah satu metode atau teknik atau konsep. Yang kedua, menilai kerugian gitu ya, atau estimation loss atau kerugian maksimum atas satu aset dengan tingkat keyakinan tertentu dan periode waktu tertentu. Oke, jadi terima kasih ya. Nah, sekarang tujuannya apa sih VAR itu? Kan tadi dalam RPS-nya tujuannya dalam pengambilan keputusan. Nah, silakan Mas Nando ya, barusan nunjuk temannya salah satu. Siapa yang mengambil keputusan dan keputusan apa? Nah, pertanyaan itu, siapa dan keputusan apa? Tadi Yuda sih Pak yang mau jawab juga belum kesempatan. Mungkin Oh, Yuda. silakan. Mas Yuda. Halo Pak, suara saya kedengaran nggak? Soalnya saya lagi di Kedengeran? jalan nih. Kedengeran? Boleh Pak tadi diulang, mohon maaf Pak, pertanyaannya. Oke. Jadi value at risk ini berguna untuk pengambilan keputusan. Pengutusan itu siapa yang mengambil keputusan dan keputusan apa? Tentang value at risk ya. Sebenarnya kalau value at risk itu lebih ke top decision maker gitu sih Pak. Jadi contohnya kayak mungkin kalau di apa namanya dari PT gitu kan atau corporate itu seperti mungkin board of director ya atau BOD gitu ya. Tapi kalau untuk kayak di pasar modal itu sendiri, yang mengambil keputusan itu ya si manajemen aset manajernya itu mungkin sih Pak. Oke. Jadi BOD atau manajer, keputusan diambil keputusan apa? Keputusan terkait risiko yang akan dihadapi. Contohnya kan misalnya, let's say kita ambil contoh pasar modal dulu deh Pak. Jadi kita venture capital nih, itu ingin apa namanya nanam modal di perusahaan A gitu. Cuman kita harus pelajarin resikonya itu apa dan apa namanya returnnya bagi perusahaan itu apa. Jika apa namanya risk ratio-nya mungkin sepadan, reward and risk-nya itu sepadan, jadi di situ kita bisa mengambil keputusan. Mungkin seperti itu. Koreksi mungkin jika ada yang salah Pak. Oke, thank you. Mas Yuda punya peminatan terhadap keuangan atau memang sudah nyoba-nyoba? Coba-coba sedikit dong Pak. Saya cuma biasa nonton Timothy Ronald Pak. Oke, thank you. Oke, karena saya bisa dari kalimatnya ya inilah udah familiar ya. Jadi memang dalam satu investasi atau dalam satu apa namanya aset gitu ya, pemilihan aset itu ada dua mata uang yang tidak bisa lepas. Ada risk, di situ ada return. Makanya tadi high risk, high return gitu ya. Risiko itu kerugian biasanya kita sebut dengan sebagai kerugian, return kita sebut sebagai laba. Jadi dalam laporan keuangan biasanya ada snapshot laba rugi. Nah, dalam laba rugi itu biasanya tadi yang saya sampaikan. Untuk setiap manajer lini itu pasti dia di otaknya itu berapa laba rugi. Revenue, EBITDA, net income. Oke. Jadi betul bahwa keputusan apa yang mengambil keputusan itu tapi tidak sepenuhnya benar gitu ya. Tidak harus BOD atau tergantung gitu ya. Kalau misalnya itu perusahaan investasi, tadi Mas Yuda nyebut apa? Venture. Ya. Iya Pak, venture capital. Venture capital itu ada CVC,
ada corporate venture capital, ada individual venture. Kalau individual venture biasanya sebutnya sebagai angel investor. Angel investor itu individual investor. Jadi misalnya Mas Yuda itu pemilik modal gitu ya, modalnya besar. Kemudian gue mau bisnis apa nih? Kemudian orang-orang pitching. Saya perlu modal Pak. Nanti saya punya proposal begini-begini, bisa bisnis parfum Pak. Wah modalnya segini, untung segini. Bapak boleh dong nyimpan modal ke saya gitu. Nanti Bapak dapat return keuntungan sekian persen, kita bagi. Nah, itu sebutnya individual capital, individual capitalist, atau disebut dengan angel investor. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang mempunyai venture capital. Contoh, itu perusahaan yang bukan investasi ya. Misalnya Telkom punya MDI, Multimedia Digital Investama. Dia dikategorikan sebagai corporate venture capital. Jadi venture capital yang berasal dari korporasi gitu. BRI punya, kemudian Telkomsel juga punya. Jadi dia punya anak perusahaan yang dia mendanai perusahaan-perusahaan kecil gitu, startup atau apapun. Nah, tapi biasanya dia definisikan dalam polisinya apakah dia dalam stage A, stage B, stage C gitu ya. Nah, dalam konteks itu maka keputusannya boleh jadi tidak di POD gitu ya. Karena memang misalnya ada satu manajer di perusahaan itu yang ditugaskan untuk memilih mau invest di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Levelnya itu di level manajer gitu ya, atau di level GM. Nah, atau kalau misalnya dia angel investor atau investor individual, putusannya keputusan dia sendiri. Saya mau invest di A, di B, di C. Nah, sekarang untuk individual, misalnya Mas Yuda saya mau naruhnya misalnya, sekarang mau keluar nih, sukuk tabungan 015 ya, kalau nggak salah ya. ST 015. Wah, saya mau naruh di situ mah ya. Itu kan minimum itu 1%. 1 juta. 1 juta. Bedanya sukuk dengan ORI apa? Dengan obligasi retail. Oh, sukuk itu dia ada baseline nisbah, kemudian ada plusnya sekian persen, dan seterusnya. Itu keputusannya di pribadi. Jadi keputusan mengenai siapa pengambil keputusan itu boleh jadi individu yang akan melakukan investasi, yang kan ingin mempunyai aset begitu, atau boleh jadi juga siapa yang in charge, tergantung levelnya. Boleh jadi biasanya untuk keputusan segini ya levelnya manajer, keputusan segini levelnya ini, dan seterusnya. Ini untuk proyek tertentu, ini di level manajer, di level GM, itu tergantung dari aturan policy di perusahaannya gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa yang berurusan dengan value at risk, pengambil keputusan. Siapa itu? Bisa individu, bisa levelnya manajerial, dan seterusnya. Keputusan apa yang diambil? Keputusan ketika dia mau menentukan investasi apa yang diambil. Chip in pada investasi apa? Chip in pada beli apa di market gitu. Kan ini kan resiko market ya. Beli apa di pasar? Beli saham A, saham B, saham C. Sekarang lagi musim nih, misalnya saham dulu ya, beberapa waktu lalu, saham Gojek, dia ambil tuh. Nah, value at risk itu mengukur sebetulnya risiko maksimumnya berapa sih? Risiko maksimumnya berapa? Hanya saja dengan metodologi historical, nanti kita pelajari di depan, di belakang, untuk saham-saham yang baru IPO itu tidak punya historical datanya. Jadi penentuannya harus pakai cara lain. Tadi pada umumnya yang berlaku value at risk ini dilakukan untuk saham-saham atau aset-aset yang sudah lama di market. Misalnya tadi saham, sebutlah saham apa gitu ya, saham Mandiri gitu ya. Atau sekarang lagi rame kan saham bank BRI ya. BBRI yang kemarin dulu sempat 5.000 berapa, sekarang kemarin turun di bawah 3.000, sekarang 3.000 sekian gitu. Nah, tentu resiko mengambil saham BRI gitu misalnya ya. Ketika periode waktunya itu misalnya 1 hari,
berbeda dengan 1 minggu, berbeda dengan 1 bulan, berbeda dengan 1 tahun, dan seterusnya. Karena tentu data yang diambil berbeda, gitu ya. Makanya tadi ada beberapa 4 kata kunci paling tidak. Pertama, jangka waktu tertentu, gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan tingkat keyakinan berapa dalam statistik, dan seterusnya. Ada juga ya aset dan jadi teman-teman sekalian, dalam value at risk tersebut saya ingin menyampaikan secara konsep paling tidak ada 4 kata kunci, ya. Ada 4 kata kunci. Misalnya gini, wah, misalnya teman-teman ini ya, wah, main dong kripto apa nih? Misalnya. Oke, apa yang teman-teman yang main Doge misalnya ya, atau apa BTC gitu. Enggak, risikonya kecil kok. Value at risk-nya sekian gitu. Itu belum selesai itu value at risk sekian dengan tingkat keyakinan berapa dan periode waktu berapa. Kalau di capture misalnya ketika bagus-bagusnya aja pasti risikonya kecil. Tapi ketika itu pada periode turun-turunnya banget gitu, itu pasti periode besar. Jadi boleh jadi itu tergantung dari tadi aspek keyakinan, jangka waktu dan seterusnya. Demikian teman-teman, barangkali terkait konsep dulu nih, value at risk yang merupakan nilai yang ditentukan oleh risk and return yang berlaku pada satu aset di pasar yang berlaku di market gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Pak, izin bertanya. Siap. Dengan siapa? Arum, Pak. Arum, Mbak Arum. Oke, kelas apa? A, B, C? Kelas C, Pak. Kelas C. Nah, gitu dong, kelas C ada suaranya. Siap. Pak, saya mau nanyakan rencananya ini akan ada apa redenominasi ya, Pak? Ah, kalau redenominasi ini benar-benar diterapkan, gimana caranya investor ini pakai VAR ini buat ngukur dampak investasinya ke mereka itu, Pak? Kan kemungkinan karena VAR ini mengandalkan data historis, mungkin agak sulit untuk menginikan resikonya gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Arum. Izin saya klarifikasi ya. Apa pengertian redenom yang Mbak Arum pahami? Itu, Pak. Apa nilai uangnya? Nilainya sih nggak berkurang, tapi angkanya itu, Pak, diperkecil gitu. Itu, Pak. Angkanya diperkecil? Bukan angkanya, Pak. Apa ya, Pak? Apa, yo? Emang kapan berlakunya katanya? Nah, itu kalau berlakunya belum pasti, Pak. Cuman kan ada omongan-omongan gitu. Yes. Tuh, Pak. Oke, baik, teman-teman. Izin komen ya, Mbak Arum ya. Pertama bahwa betul ya, market itu salah satu value-nya itu dipengaruhi yang paling bagus itu adalah fundamental. Bagaimana satu aset itu dilihat fundamentalnya gitu ya. Misalnya, kalau misalnya aset itu sebutlah mobil gitu, dalam pasar mobil. Makanya orang jangan lihat, kata orang, itu mobil tuh bagus banget, dilihat dari luar dan seterusnya. Terus, apa ya, keren gitu ya. Lihat dong fundamentalnya, mesinnya bagus, bodinya bagus dan seterusnya. Demikian juga dengan satu aset, sebutlah aset capital market ya. Misalnya saham, jangan karena FOMO nih. Orang-orang lagi rame misalnya kemarin saham apa, brand gitu ya, untuk energi baru terbarukan. Itu orang rame gitu, ambil brand gitu ya, tanpa melihat FOMO. FOMO, tahu kan Mbak Arum? Mbak Arum masih connect? FOMO itu ikut-ikutan lah, fear of missing out. Nah, jadi jangan ikut-ikutan, tapi harus lihat fundamentalnya. Nah, ketika kita tahu fundamental itu kita harus tahu persis definisinya apa dan seterusnya gitu ya. Nah, namun demikian, satu aset investasi atau satu portofolio itu memang juga ditentukan oleh adanya isu gitu ya, news. News itu bisa jadi fake news atau mungkin unqualified news dan seterusnya.
Nah, kenapa saya nyambung ke situ? Karena tadi mengenai redenom akan berlaku, itu kan sebetulnya ya kita harus perlu indikan dulu. Ini kapan dan seterusnya, siapa yang ngeluarin isu dan seterusnya gitu ya. Nah, karena berbeda antara fundamental dengan isus gitu ya. Nah, sepemahaman saya, redenom itu adalah bagaimana memotong gitu, bukan memotong sebetulnya, cuman mencoret nol gitu ya, 1.000 jadi 1 perak gitu kurang lebih gitu ya. Dulu istilahnya centering dan seterusnya. Itu sepemahaman saya. Karena kita belum tahu sebesar apa. Tapi dalam diskusi-diskusi memang redenom itu nanti akan berpengaruh terhadap terutama kondisi perekonomian gitu ya, kondisi perekonomian. Tapi dalam pengukuran risiko kan dalam tanda kutip tinggal dicoret tiga nol di belakang kan gitu ya. Kalau sepemahamannya 1.000 jadi 1.000 perak. Toh misalnya Mbak Arum, kalau misalnya Mbak Arum ngafe di Starbucks gitu, kadang-kadang kan cuman disebut misalnya 45K gitu ya. Atau ini harganya 37,5K, 37,500. Nggak disebut tuh 37.500 gitu. Sebetulnya secara harfiah seperti itu. Jadi dalam perhitungan VAR mestinya itu tidak terlalu berdampak. Namun demikian dalam kacamata keekonomian bisa jadi berubah, berbeda sangat jauh. Kenapa? Karena dengan redenominasi itu kecenderungan harga mungkin akan naik gitu ya. Karena misalnya gimmick marketing yang tadinya misalnya harga hanya 9.900 gitu. Kan jadi nggak ada. Jadinya 10K. Itu baru harganya ribuan. Tapi kalau misalnya harganya yang lebih ini lagi kan, atau misalnya jajan apa yang tadinya mungkin harganya 3.500, kan jadi nggak ada. Mungkin jadi 4K. Jadi secara keekonomian pasti akan berpengaruh. Sehingga nanti larinya bisa ke daya beli masyarakat dan seterusnya. Artinya dalam konteks VAR perhitungannya menurut hemat saya itu tidak terlalu secara mekanikal, itu tidak terlalu pengaruh. Namun apabila kita lihat secara agregat ekonomi akan sangat berpengaruh gitu. Mungkin itu menjawab Mbak Arum. Moga-moga. Iya Pak, menjawab. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Jadi punya uang berapa takut redenom? Enggak Pak. Oke, tapi bagus teman-teman. Jadi update dengan keep up seperti itu, terutama untuk pembelajaran ya. Sebetulnya apa sih fundamentalnya dan seterusnya, sehingga tidak kagetan dan menjadi pembelajaran. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi tujuannya dengan definisi tadi, VAR itu memberikan gambaran sejauh mana investasi itu rentan terhadap fluktuasi nilai pasar, gitu ya. Jadi semakin besar VAR-nya, value at risk, jadi namanya juga risiko gitu ya, nilai risiko. Nilai risikonya semakin besar, maka dia akan rentan terhadap fluktuasi nilai pasar. Misalnya nih, ini saya contoh gampangan aja, mungkin bukan portofolio investasi tepatnya, tapi oke gampangan. Mas Arum boleh nyebut satu nama nggak cowok? Mbak Arum. Iya Pak. Ya, coba sebut satu nama cowok untuk kita diskusi. Mungkin Rija Pak. Rija, kelas apa itu? Kelas C Pak. Ayo, Rija, kelas C dipanggil sama Arum, ada nggak? Iya Pak, iya Pak. Oke, Reza, konteksnya tadi di VAR tujuan nomor 1 ya, jauh mana rentan terhadap fluktuasi nilai pasar. Kita kasih contoh. Misalnya, kalau cowok biasanya senang otomotif misalnya ya, mobil merek apa yang tidak rentan nilainya dengan situasi pasar? Ada ide, Za?
Kenapa Pak tadi Pak? Sorry. Oke, kalau misalnya mobil ya, itu Ya, kan aset juga untuk sebagian orang aset lah. ya. Itu merek apa yang harganya tuh anteng gitu? Em, Mungkin kayaknya merek-merek mobil yang umum. Sebut satu. Kalau Ferrari termasuk juga Pak. Kayaknya Oke. Kayak balik ya. Ini rentan. Oke. Mbak Rum setuju nggak? Kalau Ferrari itu aset yang tidak fluktuatif harganya. Nah, atau ada yang Ini teman-teman kalau punya peminatan? Silakan. Siapa barusan? Oke, izin saya ini aja ya, biar ini kan contoh aja sebetulnya. Jadi teman-teman, bagaimana rentannya aset keuangan itu misalnya kayak setokan karena biar gampang aja, itu mobil misalnya. Orang bilang kalau misalnya beli mobil Toyota itu kan harganya nyanteng, sebutlah Innova atau Kijang gitu ya. Dulu harganya berapa, sekarang setelah dijual sekian tahun dipakai itu harganya itu nggak terlalu jauh. Berbeda dengan misalnya teman-teman, izin ya, saya bukan ini ya. Misalnya sekarang beli BMW gitu ya, BMW seri 3. Pertama beli langsung kemudian sebulan pakai dijual lagi, pasti deltanya jauh. Nah itu fluktuasi atau volatility dari satu nilai aset. Jadi memberikan gambaran nih sejauh mana nih value at risk risiko dari satu aset itu gitu ya. Deltanya itu pasti berdasarkan historical kan. Oh, terbukti kalau beli Innova, beli Kijang, dulu beli berapa juta, nanti setelah dipakai 5 tahun, harganya itu ada turun, tapi turunnya itu nggak terlalu jauh dengan waktu kita beli, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman beli Mercy, atau beli BMW, beli pertama berapa, dipakai sebutlah setahun, mungkin deltanya tuh jauh, sekian persen. Itu bagaimana fluktuasi. Nah, dalam statistik, itu nanti ketika banyak jumlahnya dikenal ada mean, kemudian ada standar deviasi dan seterusnya. Oke, tapi ini saya menunjukkan bagaimana rentan dan beda gitu ya. Nah, demikian juga dengan aset investasi. Misalnya teman-teman beli satu saham, biasanya saham blue chip, masuk ke LQ45. Itu umumnya itu karena dia kapitalisasinya besar, yang beli banyak itu tradable, dijual gampang, gitu. Ada yang mengambil. Terus yang kedua, harganya itu pun relatif anteng gitu dibanding misalnya teman-teman beli saham yang karena FOMO, wah sekarang lagi ada saham PTX nih. Padahal teman-teman juga nggak tahu tuh PT apa, jualannya apa, produknya apa. Tapi karena seru-seruan aja ke orang, atau misalnya beli kripto lah, beli apa nih, Doge atau BTC lagi bagus nih. Padahal teman-teman juga nggak tahu itu beli apa sih bisnisnya, bagaimana mekanismenya, bagaimana fundamentalnya dan seterusnya. Itu nanti biasanya fluktuasinya lebih besar, gitu ya. Aset keuangan itu lebih rentan ketika apalagi itu aset keuangan yang memberikan mempunyai fundamental yang belum teruji gitu ya. Makanya ada beberapa investor yang lebih senang saham-saham yang sudah ada historical daripada saham-saham IPO yang baru diluncurkan. Oke, yang kedua, salah satu tujuannya adalah prediksi untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan bisnis untuk memitigasi keputusan sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditentukan dalam kebijakan risiko. Ini bahasanya bahasa risk management banget ya. Dalam bahasa risk management tadi kan kita kenal dalam framework-nya, prosesnya itu ada kebijakan manajemen risiko. Jadi misalnya, satu produk investasi itu, oke, misalnya, tadi siapa yang terakhir ya? Arum tadi tunjuk siapa? Riza ya? Riza? Halo? Iya Pak. Bisa menunjuk seorang nggak? Cewek deh. Oh cewek ya? Hmm. Siapa ya? Nirmala Pak, Nirmala. Nirmala bisa kopi, Mbak Nirmala?
Ja, nggak kopi, Ja. Ganti siapa? Eh, Dea, Pak. Ayo Mbak Dea. Kenapa, Pak? Maaf Oke, Mbak Dea. pertanyaannya. Mbak Dea kopi? Oke, Ya, Mbak Dea, pertanyaan, bukan pertanyaan, diskusinya adalah gini ya. Eh, Mbak Dea kenal istilah reksadana? nggak tahu, Pak. Tahu atau enggak? Tahu. Tahu, oke. Nah, eh, apa bedanya antara reksadana saham, reksadana campuran, dengan reksadana pasar uang? Eh, Mungkin untuk perbedaannya masih belum tahu karena belum jadi pengguna reksadana, Pak. Cuma tahu aplikasinya aja. Oh gitu, aplikasinya apa? Paling bibit sih, Pak. Pernah sempat pakai. Bibit. Cuma Oke, Genius, Bibit gitu ya. Baik. Nah, sebetulnya saya ingin masuk ke kebijakan risiko ya. Jadi kalau dalam aset keuangan, jadi kan kalau reksadana saham itu underlying-nya itu adalah saham-saham tertentu. Jadi kalau beli, bukan beli, ya oke lah beliin reksadana saham merek A dari penerbit B gitu, misalnya beli Mandiri Sekuritas, dari apa Trimegah atau apa, dia punya beberapa reksadana saham gitu ya. Nah, itu kebijakan risikonya beda. Misalnya ada reksadana saham sebutlah A gitu ya. Dari misalnya sama-sama penerbitnya Trimegah Sekuritas atau Mandiri Sekuritas. Itu penerbitnya sama tapi sama-sama reksadana saham, portofolio underlying-nya itu saham, tapi yang A ini dia bilang bahwa ini kebijakan risikonya sangat agresif. Jadi dia milih saham-saham yang sangat agresif. Ketika naik, naik banget. Ketika jatuh, jatuh banget gitu. Nah, itu kebijakan risiko. Tapi ada juga misalnya saham B dari penerbit yang sama, itu saham-saham yang sangat aman lah dalam tanda kutip. Biasanya tipe-tipenya saham-saham yang masuk LQ45, saham-saham dari blue chip gitu. Itu quote on quote aman. Tingkat risikonya itu lebih rendah dibanding tadi saham-saham yang sangat agresif. Ada juga misalnya saham-saham yang dia mengeluarkan juga produk reksadana yang saham-sahamnya sangat apa namanya konservatif gitu ya. Yang penting mah aman aja, harganya nggak terlalu fluktuatif, standar deviasinya nggak terlalu ini. Gitu. Demikian juga misalnya tadi reksadana pasar uang atau reksadana campuran. Campuran itu biasanya pasar uang ada obligasi juga pendapatan tetap, ada juga saham. Campur, itu namanya campuran. Oke, Mbak Nirmala, jadi kebijakan risiko setiap setiap aset itu disetting gitu ya, disetting. Nah, sekarang untuk memprediksi itu kan harus punya ini. Seperti misalnya teman-teman, oke, aku mau ngambil aset aset A atau saham A, berapa sih maksimum risiko yang apa yang harus aku tanggung untuk periode investasi 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Itu kurang lebih apa yang dimaksud dengan konsep value at risk. Mbak Nirmala tunjuk satu orang cowok, boleh? Halo, Nirmala atau saya, Pak? Mbak Nirmala, tunjuk satu orang cowok. Nggak ada yang kenal. Raja mungkin, Pak. Apa? Raja. Jaja, Raja, Pak. Raja, Raja ada? Hari, Pak. Oke, Mas Raja. Oke. Sekarang
em, eh, pertanyaan saya, apakah setiap orang toleransi risikonya itu sama atau tidak? Boleh ngasih contoh? Tentunya beda-beda ya Pak. Kalau Oke. misalkan pakai contoh yang kayak tadi reksadana gitu, Mm-mm. pasti ada orang yang bisa secara psikologis lebih kuat untuk menahan resiko yang lebih tinggi dan juga resiko yang lebih rendah gitu. Misalkan ada orang yang ketika harganya atau nilainya itu turun drastis itu akan langsung jual. Ada juga yang kuat untuk menahan secara psikologis kuat untuk menahan produknya bisa menunggu lagi sampai harga nilainya itu naik lagi gitu. Oke. Makanya ketika teman-teman menjadi investor biasanya pasti disodorin satu kertas, namanya itu semacam konsen ya, persetujuan. Teman-teman harus ngisi. Misalnya Mas Raja ini masuknya apakah risk taker, risk averse, atau middle, kurang lebih gitulah. Artinya memang pengambil risiko, berani gitu, agresif, atau justru nggak berani, atau di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah kira-kira berapa persen tingkat risk tolerance-nya. Demikian juga ketika teman-teman menentukan setelah risiko didefinisikan, bagaimana toleransi manajemen terhadap risiko tersebut. Misalnya, pokoknya saya nggak mau ada kejadian. Nah, itu pokoknya berarti toleransi risknya 0. Saya nggak mau rugi gitu. Oke, kalau nggak mau rugi, berarti jangan ke saham dong, gitu misalnya. Ambillah deposito, gitu ya. Kalau dalam aset keuangan ya. Atau tapi saya pengen reksadana nih. Reksadana apa yang risk tolerance-nya paling rendah? Oke, misalnya reksadana terproteksi atau reksadana pendapatan tetap. Jadi apa yang disampaikan Mas Raja itu valid bahwa setiap orang itu punya risk tolerance yang berbeda. Demikian juga dengan perusahaan, demikian juga dengan produk-produk itu biasanya sudah di-define. Produk ini kebijakan risikonya begini, bisa dikategorikan sebagai risiko tinggi, risiko rendah, dan seterusnya. Yang berbahaya adalah apabila risk tolerance-nya itu tidak ditentukan dari awal, gitu. Kemudian disalahkan, loh kenapa ngambil ini, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu beberapa dari slide ini yang bisa kita diskusikan, teman-teman. Apa aja yang dimaksud value at risk dan kira-kira tujuannya itu apa? Ada value at risk. Nah, value at risk ini, apakah pertanyaan sekarang masih Mas Raja ya? Izin ya Mas Raja, masih komen? Masih connect ya? Masih Pak. Masih, oke. Mas Raja, apakah value at risk ini bisa mengukur seluruh kondisi atau hanya tertentu saja? Alasannya apa? Maaf Pak, boleh ulang? Tadi sinyal saya agak kurang. Oke. Ini konsep value at risk kan kita udah quote on quote, saya asumsikan teman-teman ngikut dari tadi gitu ya, udah ngerti lah. Nah, apakah konsep value at risk ini sudah mengcover seluruh kemungkinan risiko atau tidak? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Oke, value at risk ya Pak. Ya. Menurut saya sih tentunya pasti bisa mengcover cukup besar, tapi mungkin tidak seluruhnya ya Pak gitu. Mhm. Tentunya value at risk kan bisa mengukur itu suatu alat ukur yang digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian maksimum gitu Pak. Tapi Ya. mungkin contohnya kayak apa ya? Kayak eh, mungkin tidak bisa mencakup kejadian ekstrim gitu Pak, kayak tail risk yang tinggi gitu. Jadi apakah VAR ini hanya menghitung resiko hingga batas tingkat kepercayaan tertentu gitu, misalkan 95% atau 99%. Jadi kan pasti selalu ada sekecil-kecilnya ada 1% yang tidak tercover dari VAR itu Pak. Oke. Terima kasih Mas Raja. Bagus jawabannya dan boleh dikatakan benar gitu ya. Bahwa memang value at risk ini meskipun dengan berbagai metodologi tadi, paling nggak kita tadi definisikan 3 perhitungannya gitu, tidak bisa mengcover. Buktinya apa? Buktinya kok kejadian juga misalnya ada krisis 2008 lah, krisis apa gitu.
even though itu datanya tuh ada, data historicalnya. Jadi memang value at risk ini bisa bisa dihitung gitu, tapi tetap tidak cukup untuk menjadi satu-satunya alat gitu ya. Tapi secara umum bisa mengcover, tapi tidak dipakai secara alat karena misalnya disaster atau gangguan bencana alam. Misalnya kemarin terjadinya COVID, itu kan who knows, sehingga kemudian resiko semua pada naik kan. Atau even though misalnya kejadian bahkan kejadian finansial sekalipun, misalnya kemarin kejadian 2008 itu yang kejadian itu yang di Amerika ya, krisis gara-gara awalnya itu masalah perumahan gitu ya, aset perumahan yang disekuritisasi itu terjadi black swan. Artinya bahwa memang konsep ini secara umum berlaku, tapi hal-hal yang sifatnya ekstrim atau dalam statistik dikenal dengan pencilan gitu, itu tidak bisa di-cover. Oke, next. Sekarang bagaimana cara menghitung value at risk gitu ya. Untuk teman-teman juga sudah bisa nge-browsing dan sebagainya. Mari kita lihat. Oh, nggak jalan ya. Secara umum ada 3. Sebagaimana tadi disampaikan dalam ini ya. Value at risk itu secara dalam kaidah keuangan itu kita nyebutnya sebagai ini benar-benar statistik banget gitu ya. Karena memang berangkatnya dari angka-angka untuk mengukur bagaimana pergerakan harga-harga atau risk and return gitu. Khususnya kalau kita lihat historical biasanya return-nya dan terkait dengan probability dalam dari satu nilai aset atau portfolio. Nah, probability ini nanti pengaruh mau metode apa yang dipakai gitu ya. Nah, VaR biasanya diukur dalam satuan mata uang. Tadi disebutkan misalnya potential loss maksimum dari aset saham A adalah sekian rupiah. Atau VaR atau potensi kerugian atau loss dari saham B adalah sekian persen dengan tingkat keyakinan sekian dalam periode waktu 1 tahun misalnya, gitu. Misalnya di sini VaR sebesar 100.000, tingkat keyakinan 90%, periode seminggu, gitu ya. Berarti dengan tingkat keyakinan 95%, kerugian potensial dalam 1 minggu tidak akan lebih dari 100.000. Kurang lebih cara bacanya begitu. Nah, perhitungannya ada 3. Pertama, historis, analisis atau analitik, dikenal juga dengan istilah varian kovarian, ada juga disebut dengan parametrik dan seterusnya, analitik. Yang ketiga adalah simulasi Monte Carlo. Penggunaannya value at risk ini bisa di institusi keuangan, investor individu, entitas bisnis, dalam aktivitas investasi dan pengambilan keputusan investasi atau manajemen risiko. Tadi kita udah coba diskusi ya, siapa aja yang ambil keputusan gitu ya. Boleh jadi tidak harus POD, tidak harus direktur, tapi juga bisa jadi individu, bisa jadi manajer dan seterusnya yang mempunyai tupoksi atau kewenangan untuk pengambilan keputusan investasi. Oke, nah 3 cara perhitungan VaR ini, teman-teman mungkin saya akan coba sekarang konsepnya aja, nanti latihannya kita pas fresh aja nanti pada pertemuan berikutnya kita akan coba semacam latihan gitulah ya, sedikit, tapi sekarang wawasannya dulu. Ada 3, pertama historis, yang kedua analitik atau parametrik atau dikenal juga varian covariance, dan yang ketiga adalah simulasi Monte Carlo. Secara umum saya bisa sampaikan bahwa historical itu yang lihat data masa lalu lah. Oleh karena itu ini biasanya sangat berlaku untuk aset-aset yang mempunyai datanya yang lengkap begitu. Analitik juga kurang lebih sama, cuma bedanya kalau di analitik dia menggunakan asumsi-asumsi distribusi normal yang common berlaku dalam keuangan gitu ya, dalam industri keuangan. Disimplifikasi dengan analitik.
Nah, apabila pengen lebih canggih lagi, di mana probability-nya atau probabilitas kurvanya itu tidak terbatas pada distribusi normal, biasanya simulasi dilakukan dengan Monte Carlo. Itu bisa distribusinya juga tidak terbatas pada normal, macam-macam. Juga dengan generate numbers-nya itu random menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak terbatas pada distribusi normal. Monte Carlo ini sangat ada orang mengatakan Monte Carlo ini sangat canggih gitu ya. Dan umumnya sekarang terfasilitasi dengan adanya machine learning gitu ya, dengan adanya big data itu sangat mudah. Kalau awalnya dulu kalau dilakukan manual itu akan sangat lama dan akan memerlukan resource yang sangat besar dengan waktu yang juga panjang. Tapi dengan adanya machine learning, artificial intelligence, dengan data yang sudah masuk ke big data, itu Monte Carlo banyak bisa dilakukan dengan tidak terlalu rumit. Kurang lebih seperti itu secara umum. Sebelum kita masuk ke masing-masing, boleh Mas Raja tunjuk satu orang? Eh, Akbar Nanda Faisal coba. Oke, silakan. Sebentar ya. Oke, Mas Raja nunjuk siapa? Akbar Pak, Akbar Nanda Faisal dari kelas A. Pak. Mana Mas Akbar? Halo, halo. Halo Mas Akbar. Masih kopi? Masih. Masih. Oke, tolong dibacain deh metode perhitungan VAR ada 3 ya. Yang pertama itu ada metode historis, Mhm. yang kedua ada metode analitik atau covariance, yang ketiga ada simulasi Monte Carlo. Oke. Menurut Mas Akbar yang paling mudah yang mana? Kebetulan materi ini buat saya presentasi tadi saya sih Pak. Jadi menurut saya yang paling mudah itu historical method sih Pak, atau metode historis. Oke. Bagus. Kalau sudah ada pernah presentasi berarti sudah kebayang ya. Oke, teman-teman, Mas Akbar ini merupakan salah satu rekan kita yang boleh memberikan closing statement pada kegiatan kita pada malam hari ini. Karena beliau masih on sampai dengan terakhir, saya barusan sudah diingatkan, waktu kita sudah sampai pada akhirnya, gitu ya, untuk pertemuan ini. Nanti untuk metode ini nanti kita coba angkat di pertemuan berikutnya dan coba dengan semacam berlatih gitu ya. Mungkin kalau seperti Mas Akbar yang sudah mempresentasikan mungkin bisa lebih ini nanti ke teman-temannya. Oke, kesempatan closing statement saya berikan kepada Mas Akbar untuk memberikan closing statement penutup kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Mas Akbar. Halo. Halo. Ya, silakan. Closing statement. Kenapa? Ini saya mau on cam tapi mic-nya jadi nggak bisa Pak. Oh, Sebentar ya. nggak usah on cam, nggak apa-apa. Oh, iya. Yang penting statementnya aja kedengeran sama teman-teman semuanya. Oke. Mungkin dari sejauh ini pelajaran materi yang kita lihat bahwa dampak dari resiko itu bisa cukup besar kalau misal kita nggak bisa tangani dengan baik gitu ya. Dan untuk menangani resiko tersebut juga harus kita implementasikan cara yang baik agar resiko itu nantinya tetap bisa kita tangani dan bisa memberikan dampak yang lebih baik ke depannya.
Demikian untuk closing statement saya kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Sekbar. Mohon maaf ada teman-teman yang belum ke absen. Tadi saya pantau ada sekitar hampir 100, sekarang ada teman-teman ada 94. Mungkin saya kelewatan waktunya kali ya, udah kemalaman. Tapi anyway, saya lihat masih 94 orang yang masih join gitu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Eh, em, Nanti barangkali pada pertemuan berikutnya saya nanti sama Ibu Inkres di info lagi kira-kira kapan kita ketemu lagi. Nah, saya akan teruskan ini terkait dengan metode perhitungan VAR dan masuk juga ke mata kuliah ke pointer lain pada pertemuan yang akan datang. Nah, harapan saya kita bisa mendapatkan sesuatu begitu. Boleh jadi tidak hafal, tapi secara filosofis bisa dapat bahwa secara umum praktek manajemen risiko itu sangat diperlukan pada korporasi-korporasi, khususnya korporasi milik pemerintah, sehingga teman-teman yang memang tertarik dengan subjek risk management tidak usah berkecil hati bahwa nanti dalam tanda kutip banyak sekali peluang untuk menjadi mendalami pada pekerjaan yang nanti menanti di banyak perusahaan gitu ya. Yang kedua, bahwa sebetulnya manajemen risiko itu bukan satu metode atau satu subjek yang jauh dari teman-teman, itu merupakan satu subjek yang bisa dipraktekkan pada keseharian kita. Sebutlah teman-teman punya target apa, maka ketika teman-teman punya maksud, ketika teman-teman punya target, maka di situ timbul risiko tidak tercapai target tersebut. Kita harus bisa mengukur kira-kira seberapa besar risiko tersebut dan bagaimana kita melakukan treatment atau melakukan perlakuan atas target tersebut sehingga diharapkan dengan treatment tersebut risiko yang terjadi itu bisa diminimalkan atau bahkan bisa dihilangkan gitu. Nah, nanti kita akan pelajari lagi lebih menarik bagaimana kita melakukan treatment setelah kita ukur gitu, kemudian treatmentnya seperti apa, dan diharapkan nanti tujuan kita tercapai. Mungkin itu teman-teman dari saya. Saat ini merupakan pertemuan pertama kita. Semoga pertemuan kita cukup menarik begitu. Kalaupun tidak menarik, yang penting adalah ada value-value atau ada nilai-nilai yang teman-teman dapat dari pertemuan kita malam ini. Sehingga pertemuan kita yang kurang lebih 2 jam itu berguna buat kita semua. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga teman-teman tidak bosan gitu ya. Terakhir kami kembalikan ke Ibu Inkres, silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Rizal atas tadi pemaparannya mengenai tadi kurang lebih ada ISO, kemudian diakhiri dengan value at risk. Lalu tadi juga banyak hal menarik yang terjadi, diskusinya juga menarik. Nah, dari diskusi tersebut itu menunjukkan bahwa topik yang dibawakan oleh Pak Rizal pada malam hari ini itu menarik. Kemudian dari mahasiswa atau teman-teman sendiri antusiasmenya terhadap topik yang dibawakan oleh Pak Rizal itu tinggi. Oke Pak, izin Pak mungkin minggu depan kita bisa ketemu lagi Pak, bertemu lagi dengan Pak Rizal untuk melanjutkan pembahasan pada malam hari ini di materi berikutnya, sekaligus kita bisa sharing atau diskusi menarik lagi mengenai praktik nyata di industri itu seperti apa sih manajemen risiko. Paling seperti itu Pak, penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rizal, Prof. Kori, dan teman-teman semua yang hadir di sesi praktisi mengajar pertama kita di mata kuliah manajemen risiko. Saya Inkres, izin menutup teman-teman Pak Rizal dan Prof. Kori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rizal, Prof. Kori, teman-teman semua. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Sampai Pak jumpa lagi Rizal. nanti Terima ya. kasih banyak Pak Ya, Rizal. Terima kasih terima Pak. kasih. Selamat istirahat Pak Rizal. Sama-sama Bu, makasih. Iya. Izin.
Baik, izin live. Ya, baik Izin Pak. live Ya, ya. Terima kasih Kasih. Pak.